Ya, rekan-rekan, kita masuk ke ARSIS Orkom lagi. Untuk tas 9 kita akan mempelajari lompatan atau jam. Nah, lompatan ini sangat penting ya dalam sebuah program. Kita akan menuju ke subrutin tertentu itu menggunakan jam ya atau bagian program tertentu. Mari kita perhatikan apa syaratnya supaya bisa jam seperti itu dan pemrogramannya. Mari kita buka debug bersama-sama untuk tas 9. Nah, rekan-rekan, kita sudah melihat ini ada layar untuk chapter 9. Mari kita untuk tas 9, mari kita lihat. Jadi, instruksi kendali ya, yang termasuk dalam instruksi kendali dalam program yaitu jam atau JMP lompat. Kemudian loop sama seperti di bahasa C ada for loop misalnya. Nah, kemudian call itu memanggil suatu prosedur atau fungsi ya, fungsi-fungsi dalam program. Ya. Kemudian return ini kembali ke program utama. Nah, demikian juga interrupt. Nah, tas 9 ini kita akan mempelajari jam, kemudian nanti di tas 10 akan loop, dan tas 11 adalah call. Mari kita pelajari dulu yang jam. Jadi ada dua jenis lompatan, yaitu lompatan yang bersyarat dan lompatan yang tanpa syarat. Lompatan tidak bersyarat itu bagaimana? Lompatan bersyarat itu bagaimana? Nah, cirinya seperti ini bedanya rekan-rekan. Kalau lompatan yang tanpa syarat itu tidak ada tidak ada syaratnya ya. Jadi tidak ada pembandingan. Kalau ini ada pembandingannya. Misalnya lompatan bersyarat itu jika carry flag-nya 0. Nah, seperti itu. Atau jika nilainya lebih besar dari sebelumnya, greater than. Nah, itu menggunakan ini ya. Tidak hanya sekedar JMP, tapi ada syarat-syaratnya. Banyak sekali kondisinya, nanti kita bisa melihat dari e-book bagian belakang, nanti akan saya tunjukkan apa itu JA, JAE, JB, dan sebagainya ya. Ini banyak sekali. Jadi kalau lompatan bersyarat tergantung kepada flag-nya. Mari kita lihat dulu yang pertama, yang tidak bersyarat. Untuk yang tidak bersyarat itu tergantung lompatan di memorinya. Dia bisa lompat jauh, dekat, atau pendek ya. Kalau pendek itu JMP short. Ya. Nah, ini dia hanya bisa melompat kurang lebih 127 byte. Artinya mundur 127 dan maju 127 byte. Kalau near jam itu dekat, itu lebih jauh sedikit, yaitu lebih jauh lagi, yaitu menjadi 32 kilobyte. Kilo ya, kalau di atasnya tadi hanya byte. Perintahnya JMP saja ya. Kalau lompatan jauh perintahnya adalah jamvar ya. Jadi jump shot, jump, dan jamvar. Kalau ini bisa ke seluruh area memori. Untuk lompatan yang bersyarat ya, jadi lompatan bersyarat didahului oleh pengecekan flag. Pengecekannya dilakukan dengan menggunakan perintah yang pernah kita pelajari, yaitu compare dan test ya. Perintah compare itu yang membandingkan antara dua register atau suatu register dengan nilai tertentu ya, dikurangkan. Kemudian kalau dikurangkan kemudian disimpan di yang depan ya. Kalau tes itu sama dengan operasi dikurangkan tapi tidak disimpan, maaf. Kalau dikurangkan tapi tidak disimpan. Nah, kalau tes itu operasi N. Operasi N tetapi tidak disimpan di register yang depan, hanya di N saja ya. Nanti saya bukakan bagai yang compare dan tes di tas-tas sebelumnya. Kita lihat lagi. Untuk mereview perintah compare, saya bukakan tas 5 yang sebelumnya rekan-rekan. Jadi compare itu misalnya compare DL dan BL. Ini nilai DL akan dikurangi BL ya. Tetapi tidak akan nilai DL-nya tidak akan dirubah rekan-rekan. Kalau ini misalnya juga compare DH, 10 itu artinya DH akan dikurangi 10. Tetapi DH yang semula tidak akan dirubah. Ini hanya untuk membandingkan saja ya. Apakah lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Jadi kalau nilai di sebelah kirinya lebih kecil daripada nilai di sebelah kanan, maka sign bitnya atau S flag-nya akan berstatus negatif. Carry-nya dan akan di-set carry seperti itu. Kemudian kalau nilai di sebelah kirinya lebih besar daripada nilai di sebelah kanan, artinya sign bitnya akan positif. Kemudian carry-nya bernilai no carry. Tapi kalau kedua-duanya sama, misalnya nilai DL dan BL ini sama yang dibandingkan, kalau dikurangi kan jadi 0. Jadi, maka zero flag-nya akan bernilai ZR. Ya.
seperti itu. Kalau tidak zero, nilai zero flag-nya akan bernilai NZ. Jadi compare itu seperti itu di review. Kemudian kalau tes masih ingat akan saya review juga sebagai berikut. Untuk mereview operasi tes saya bukakan task 7. Jadi pada tes, operasi tes itu sama dengan operasi N ya. Namun operasi tes kedua operan tidak ada perubahan. Jadi hanya melakukan perubahan pada bit flag. Dia akan melakukan meng-N-kan operan 1 dengan operan 2, tapi tidak melakukan perubahan pada register asal. Ya. Baik rekan-rekan, kita kembali ke task 9. Saya kembalikan ke task 9. Itu adalah lompatan bersyarat. Ya. Baik rekan-rekan, kita coba perhatikan sekarang perintah-perintah ini, itu rekan-rekan dapat memperolehnya lewat lampiran bukunya Esto. Mari saya bukakan buku Esto. Nah, ini adalah buku Esto yang kita pakai untuk referensi. Di bagian akhir, rekan-rekan bisa melihat appendix atau lampirannya. Ya. Saya bukakan contoh. Ini rekan-rekan. Nah, di sini ada banyak sekali perintah. Dan ya, ini rekan-rekan mulai halaman ini ya, daftar instruksi assembly ada di halaman 202 PDF lampiran 1. Nah, nanti rekan-rekan bisa menjumpai apa itu JAE, JNE, JB, itu ini urut habis perintah A, kemudian habis perintah A, kemudian B, dicari yang J ya. Misalnya ini perintah JL. Perintah JL itu jump if less than. Nah, jadi JL tujuan gitu ya. Jadi setelah di compare, contohnya ini compare AX, BX baru JL. JL-nya menuju ke suatu program, suatu subprogram yang berlabel kecil. Jadi nanti AX akan dikurangi BX ya. AX akan dikurangi BX. Jika nilai AX lebih kecil daripada BX ya, jika nilai AX lebih kecil dari BX, maka akan lompat ke sini programnya, ke label kecil. Ya. Seperti itu rekan-rekan contoh membaca programnya. Mari kita sekarang mempelajari satu persatu lewat task 9. Nah, di task 9 ini rekan-rekan tuliskan di debug, yaitu mov AX 10 diisi 10 AX-nya, mov BX 14 mengisi BX 14 hexa. Kemudian jump shot 10A, artinya lompat ke memori dengan alamat 10A ya. Kemudian add AX, BX, increment AX, sub AX, 2 jam ke 108, artinya lompat ke program dengan alamat 108 ya. Kemudian interrupt 20. Nanti kita praktekkan, lihat isi register-registernya, jalankan baris demi baris. Apakah instruksi add AX, BX dieksekusi setelah jump shot ini? Nah, kalau melihat logikanya rekan-rekan, setelah perintah jump shot ini tidak akan menjalankan perintah di bawahnya. Tentunya dia akan lompat ke suatu alamat yang lebih bawah lagi, di mana alamatnya adalah 10A. Nanti kita lihat lompat ke manakah itu. Ya. Instruksi manakah yang dieksekusi setelah jam 108. Jadi seharusnya setelah jam 108 itu dia tidak mengeksekusi interrupt 20 karena sudah dilompatkan ke 108 ya, jadi akan naik lagi ke 108. Mari kita coba capture hasil programnya sambil dijawab pertanyaan-pertanyaan itu sebelum masuk ke task berikutnya. Mari rekan-rekan kita praktekkan saja. Rekan-rekan ditulis ya programnya itu di debug. Ya. Baik, kita mulai lagi debugnya. Rekan-rekan, ini adalah tampilan setelah saya ketikkan, juga rekan-rekan diketikkan ya. Ini kita lihat perintah ini dulu coba rekan-rekan. Jump shot 10A. Nah, disebut 10A itu adalah alamat ini rekan-rekan di sini ya. Ini ada 10A. Berarti nanti add AX, B gini, kalau rekan-rekan trace itu harusnya tidak akan jalan, tapi
Setelah jump shot di trace, nanti dia akan lompat ke sini, ke lokasi sini ya. Nah, setelah itu setelah di-increment AX-nya, kemudian AX dikurangi dengan 2 di sub, kemudian nanti lompat ke 108. Nah, setelah 108 itu tidak akan menjalankan interrupt 20 ya, jadi programnya akan lari ke 108. 108 itu ke sini lagi, ke 108 yang ini. Jadi add AX, BX, demikian seterusnya rekan-rekan, program ini akan dijalankan, nanti kita berhentinya sampai kapan kita lihat ya. Jadi program yang add AX, BX ini akan dijalankan setelah ada perintah jam 108. Urutannya akan kita lihat saat kita melakukan trace. Ya. Mari kita praktekkan. Pertama akan kita register dulu, kita cek registernya, saya kira masih kosong semua ya registernya, kemudian trace. Nah, setelah move akan jalan. Ya, kita lanjutkan. Trace. Nah, setelah jam yang dilakukan adalah 10A adalah increment. Nah, kita lihat. Nah, cocok ya. Setelah jam dia langsung ke increment. Dari increment dia menuju sub, program sub. Setelah sub dia akan jam 108. Nah, setelah 108 dia akan lompat ke alamat 108 tadi rekan-rekan, yaitu penjumlahan atau add AX BX ya. Demikian program ini akan dijalankan terus ya, sampai terus ya. Dia akan lompat terus, jadi tidak akan pernah berakhir. Seperti itu rekan-rekan ya. Programnya tidak akan pernah berakhir karena dia akan di jam-jam terus seperti itu ya. Untuk mengakhirinya rekan-rekan ketikkan quit coba ya. Atau ya nanti kita lihat analisisnya sebagai berikut. Mari. Jadi rekan-rekan sekarang bisa menjawab ya, apakah instruksi add AX BX dieksekusi setelah jump shot? Ya, jawabannya tidak, karena apa dan kemana yang dieksekusi? Apa yang dieksekusi ya? Kemudian instruksi manakah yang dieksekusi setelah jam 108? Rekan-rekan bisa menunjukkan bahwa 108 adalah operasi add ini ya. Baik, capture hasil program. Mari kita analisis bersama-sama pada uraian berikut ini. Ya, rekan-rekan kita lihat saat ini kita sudah berada di layar ini. Move AX seperti biasa adalah untuk melakukan pengisian register. Kemudian Move BX juga pengisian register. Nah, jam 10A dia menuju ke sini ya rekan-rekan. Nah, bisa diamati dan diberi tanda perubahannya. Kalau rekan-rekan amati pada saat ya ini ada IP itu index pointer 0106. Jadi kita sekarang berada di pasangan CS.2 IP ya. CS-nya adalah code segmennya adalah 072A, IP-nya 0106. Setelah itu ada perintah jam 010A ya 10A. Nah, maka perintah jam ini akan memerintahkan supaya program menjalankan IP yang 010A rekan-rekan. Jadi sekarang kita akan lompat langsung ke 10A. Sehingga sekarang IP-nya itu langsung menuju 10A, tidak lagi mengurutkan dari 106, 107, 108 tidak, tapi langsung lompat ke 10A. Terbukti di sini kita sekarang berada di CS, pasangan CS IP, yaitu IP-nya 010A ya. Nah, di mana itu adalah perintah increment AX. Seperti itu. Terus perintah sub adalah perintah pengurangan, sehingga nilai AX sebelumnya akan dikurangi dengan 2. Dari 11 menjadi F, 0F. Kemudian jam 108, 0108. Jam 0108 ini memerintahkan IP-nya pindah menuju 0108 ya. Sesuai dengan jam. Karena jadi jam itu akan mengubah nilai IP atau indeks pointernya.
Sehingga sekarang program menuju ke 108, yaitu yang isi komennya adalah @ae,bx. Itu yang perlu diperhatikan perubahan registernya rekan-rekan yang di garis bawah ini. Jadi nilai IP yang akan berubah kalau jamnya dilakukan operasi jam. Program ini tidak pernah berakhir karena mau menuju interrupt 20 di jam lagi ke atas, terus turun, mau naik lagi, mau ke interrupt 20 di jam lagi. Demikian seterusnya program ini tidak pernah berakhir ya. Jadi akan jam-jam terus seperti itu. Dan menjalankan program tanpa henti. Jadi program tidak pernah berhenti akan loop terus ke IP 0108. Sebab ada perintah jam 108 tadi. Ya. Untuk menghentikannya ketikkan quit, nanti bisa selesai. Baik, rekan-rekan, task 9 sudah selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke task berikutnya. Ya. Tetap semangat semuanya.